Memiliki kekuasaan terkadang membuat orang semena-mena. Demikian yang terjadi pada Raja Jawa penguasa Mataram, Amangkurat I, selagi berkuasa dalam kurun 1646-1677. Sejak menjadi orang nomor satu di Mataram, Amangkurat I berupaya mengkonsolidasikan kerajaan Mataram, melakukan sentralisasi pemerintahan, dan menumpas semua pemberontakan. Semua program itu dilakukan dengan cara-cara bengis yang menurut sejarawan Merle Calvin Rickliffs dalam Sejarah Indonesia Modern pada 1999, sudah diperlihatkan sejak awal berkuasa. Polanya dia selalu menghabisi para penentang, baik itu di kalangan istana atau di daerah. Setahun sejak berkuasa, misalnya, Amangkurat I terbukti melakukan pembunuhan terhadap Panglima Mataram Wiraguna. Wiraguna ditugaskan Amangkurat I pergi ke ujung timur Jawa untuk mengusir pasukan Bali. Namun, sesampainya di sana, dia dan pasukannya dibunuh atas perintah Amangkurat I. Tak hanya itu, keluarga Wiraguna juga bernasib sama. Pola-pola seperti ini, menurut Rickliffs, membuat orang-orang yang masih hidup sangat ketakutan. Alhasil, mereka mau tidak mau menjadi menurut sekalipun itu dilakukan sangat sulit. Kebengisan Amangkurat I pun makin menjadi-jadi tatkala dia pindah ke Istana Baru. Di sana, Rickliffs menggambarkan istana berdiri sangat megah berdindingkan batu merah. Menunjukkan kepermanenan dan kekokohan yang ingin ditunjukkan Amangkurat I di seluruh pelosok kerajaan, tulis Rickliffs. Setelahnya, Amangkurat I makin sering menghabisi banyak orang. Pada akhirnya, kebiasaan ini berdampak buruk terhadap kekuasaan Amangkurat I. Para loyalis dan orang-orang di daerah berbalik arah. Kezolimannya telah menyebabkan hancurnya mufakat orang-orang terkemuka, oleh karena itu, para sekutu dan para taklukannya di daerah-daerah terpencil mendapat kesempatan baik untuk melepaskan kesetiaan mereka kepada Amangkurat I, tulis sejarawan asal Australia itu. Puncaknya terjadi pada 1677. Kala itu, para loyalis Amangkurat I sudah tak tahan atas kelakuan sang raja. Terlebih, Amangkurat I yang sudah beranjak tua terbukti tak bisa membawa kemajuan bagi kerajaan. Maka, mereka pun bergabung dengan para pemberontak. Sejarawan De Graaf dalam runtuhnya Istana Mataram pada 1987 menyebut, beralihnya dukungan para loyalis dan pembesar Jawa dari Amangkurat I ke kelompok pemberontak membuat pertahanan Mataram hancur dari dalam. Alhasil, pada Juli 1677, Istana Amangkurat I sukses diambil alih pasukan Madura pimpinan Raden Trunojoyo. Meski begitu, hidup Amangkurat I masih selamat sebab dia sudah lebih dulu kabur dari istana sebulan sebelum istana jebol. Juni 1677 dia bersama pengawal dan keluarga pergi ke Imogiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram terdahulu. Di sana dia mengonsolidasikan kembali kekuatan. Namun, apa daya kekuatannya tak begitu besar. Dia pun pergi lagi ke barat, dan kali ini seorang diri. Namun, perjalanannya tak tuntas sebab De Graaf menuliskan dia meninggal di tengah jalan, sekitar Wanayasa dan Aji Barang. Itulah sedikit ulasan tentang Amangkurat I, seorang raja Jawa yang dikenal cukup kejam menurut beberapa sumber termasuk sejarawan Australia. Meski begitu semuanya kembali kepada apa yang kalian percayai. Dan jika kalian punya pendapat lain atau pengetahuan yang lebih tentang Amangkurat I, silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar.